Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabran Nenggara Sahlan, NIM F02205117. Ingin mereview kembali materi yang telah diberikan di mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Langsung saja di bagian pertama itu ada pengertian korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan korup, dalam bahasa Perancis corruption, dan dalam bahasa Belanda korupti yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kekuasaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Lanjut ke yang kedua, mengenai faktor penyebab korupsi. Mengapa orang memilih menjadi korup ketimbang jujur gitu. Nah, sebagian orang menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya jalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali, suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan korupsi. Yang pertama ada teori triangle fraud. Ada 3 penyebab mengapa orang melakukan tindak korupsi. Yang pertama adanya tekanan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Teori yang kedua yaitu teori Ghosn. Faktor yang menyebabkan korupsi adalah keserakahan atau rasa tamak. Yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada pengungkapan. Teori CDMA. Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang ketiga ada dampak masif korupsi. Di Indonesia sering terjadi kasus korupsi. Penyebab terjadinya korupsi dikarenakan beberapa faktor yang antara lain kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, tidak puasnya nafsu seseorang dalam bentuk materi, sedikitnya gaji pegawai, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Dari ketiga faktor ini dapat disimpulkan bahwa hidup selalu merasa kurang dan selalu tidak puas dengan semua harta atau materi yang mereka punya. Oleh karena itu, seseorang melakukan berbagai cara agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, seperti halnya korupsi. Dan ketika seseorang sudah melakukan korupsi, berbagai dampak akan timbul seperti dampak korupsi terhadap ekonomi. Contohnya, berkurangnya legitimasi dari peran pasar, barang dan jasa berkualitas rendah, mereduksi peran fundamental pemerintah, misalnya pada penerapan dan pembuatan kontak proteksi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Contohnya itu seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, akses bagi masyarakat miskin semakin terbatas, dan masih banyak lagi. Lanjut ke bagian keempat, ada nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga
ada kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain. Yang keempat ada kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Yang kelima ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Yang keenam ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan, ya. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Yang delapan itu ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang terakhir itu ada keadilan. Berdasarkan dari arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Sekarang masuk di prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua ada transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga ada kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya untuk memberantas korupsi yaitu untuk mengembangkan budaya anti korupsi pastinya. Kemudian menumbuhkan rasa malu. Menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi, tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu yang pertama, sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 ini sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu
gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Selanjutnya, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Dalam konsep pemberantasan korupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai motor penggerak. Sebab kita sebagai mahasiswa diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi penegak hukum. Keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah besar, yaitu di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, dan di tingkat lokal serta di tingkat nasional. Kita dalam gerakan memberantas korupsi di lingkungan kampus tidak bisa lepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampus. Sedangkan keterlibatan kita dalam lingkungan masyarakat terkait dengan status kita sebagai mahasiswa, yaitu kita sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain.